Oke, selamat sore ya. Kali ini sore masih jam 4. Ini kita quick aja, cepet aja ya. Ini kita percobaan ganti MMC only Realme 5i atau 5 ya. Ini 5i atau 5 ya? Kayaknya 5i sih. Qualcomm ya, ini MMC only, CPU-nya masih seperti itu. Udah kita copot, udah kita bersihin, cepet aja ya. Ini MMC pengganti sama ya seperti yang bawaan yang udah urgent. Nggak urgent sih, maksudnya merah-merah untuk Samsung itu. Ini ya, udah kita backup ini ya hasil backup-nya ini. Lihat tanggal 29 tahun lalu bulan 12 2025 ya. Ini udah kita backup. Oke, khusus untuk Oppo ya. Oppo Qualcomm terutama. Oppo seri ini terutama ya. Kita coba masukkan MMC-nya dulu. Kita cek. Oke ya, ini bekas Oppo A12, kita cek health-nya ya. Masih layak pakai enggak nih? Oh, masih layak ya, 2030. Oke, langsung saja kita FFU ya seperti biasa, karena ini kita write RPMB ya. Kalau enggak di write RPMB enggak bisa untuk MMC only. Oke, langsung aja. Ini RPMB key-nya kita udah ada ya. Di sini. Nah, di sini. Ini. Salah. Ini bukan ini, yang udah di dalam, udah kita masukin ya. Nah, ini hasil backup-nya. Ini key-nya ya. Key-nya kita copy aja dulu. Copy sambil nunggu ini. Semoga bisa ya. Untuk catatan, untuk Qualcomm Oppo seri ini ya, dia buat 1 buat 2 guna ya. Kalau tanpa buat 1 buat 2, dia tetap, walaupun sebenarnya ini buat partitionnya dia user area ya, jadi seharusnya logikanya itu nggak pakai buat 1 buat 2 ya dia. Tapi kalau tanpa itu apa namanya, dia restart ya, logo restart, tapi nggak semua kasus sih sama sih, kemungkinan loh ya, ini cuma kemungkinan. Kalau teman-teman nggak write bot 1 dan bot 2, kemungkinan dia nyala tapi restart ya. Soalnya bot 1 bot 2 itu ada isinya ya, kita cek. Kalau nggak percaya ada isinya, gini ya cara ceknya, kita pakai HXD biasa, seperti biasa kita pakai ini. Kita seret aja bot 1 dan bot 2. Kita cek ya, bot 1 dulu kita analyze statistik. Oh, yang ini kosong ya, yang bot 1. Yang bot 2 kita cek ya, analyze statistik. Nah, dia ada isinya 99,98 ya. Dia pasti ada isi datanya. Jadi untuk bot 1 nggak perlu ya, dia ternyata nggak perlu, dia blank. Kita seret lagi. Kita analyze lagi bot 1-nya. 100 dia blank ya, nggak ada datanya. Berarti fix ini cuma bot 2 yang berguna. Nah, kalau nggak percaya kita cek ya. Ini udah selesai sekalian ya, udah selesai. Kita masukkan RPMB key dulu ya, yang utama. Nah, udah clean ya, udah clean. Terus oh ya, sebelum RPMB key XDCSD dulu ya untuk settingannya, biar langsung aja, nggak usah nyeting. Kalau mau nyeting sendiri, ini user area enable for boot gitu aja udah. Sama untuk RPMB size nya ini bawaannya 16 ya, udah kita buat 16 aja. Kita langsung write XDCSD nya, EXT CSD. Oke, kita identify ulang, dia harusnya udah kali 38 ya di sini. Nah, udah kali 38. Oke, langsung di sini pencet key-nya ya untuk masukin NPMB key-nya. Ini klik terus enter custom key ya. Langsung ini kita kasih Realme 5 belakang pasar. Soalnya ini rumahnya belakang pasar. Kita paste yang tadi ya, ini RPMB key yang tadi. Oke, langsung oke aja. Setelah itu spesial task program RPMB key ya, cepet aja, ini mau hujan. Oke, udah done, cukup gitu aja untuk MMC only, cukup gitu ya. Tapi key-nya ini harus di read ya, syaratnya itu make MMC nya masih kebaca, di UV masih hidup lah intinya, walaupun urgent. Walaupun write protected aktif, dia masih bisa kebaca ya untuk Samsung. Tapi ya tetap pakai F64 ya. Kalau nggak punya, teman-teman bisa sewa di online, banyak, silahkan cari, sudah mulai bermunculan ya.
Kalau kita belum ada, soalnya kita juga nyewa ini, udah kita kirim IC-nya, udah kembali juga, udah dapat key-nya juga. Pokoknya itu intinya di read dulu ya RPMB key-nya, jangan di FFU dulu, tapi selama masih hidup kita readkan dulu RPMB-nya, RPMB key maksudnya. Oke, setelah sudah selesai gini ya. Kalau nggak percaya bot 1 kosong ya, kita buktikan bot 1, kita select ke bot 1. Nah, ini tadi kan belum di write apa-apa ya bot satunya setelah di FFU tadi. Nah, kita cek verify ya. Kalau sama berarti memang blank ya. Kalau nggak sama berarti ada isinya. Nah, sama kan, dia memang blank ya, bot 1 blank, jadi nggak guna. Ya udah kita write bot 2 aja. Kalau nggak bisa write bot 2, ini kita uncek semuanya ya. Lihat cuma bot 2 write. Oh, kita buktikan dulu kalau bot 2 ada isinya ya. Oke, kita hapus lagi semuanya kecuali XTSD, kita erase lagi, bukti aja kalau nggak percaya kalau bot 2 ada isinya ya. Nah, bot 2 terus bot 1. Nah, ini setelah di erase ya, harusnya bot 1 tetap hijau match ya dia, bot 2 nya merah nggak match. Kita verify kalau nggak percaya ya. Seret, nah kan bot 2 nya ada isinya kan. Nah, ini padahal di sini yang user area enable for boot ya, harusnya nggak pakai bot 2, tapi ternyata untuk seri ini Oppo Realme 5 5i itu Qualcomm, dia pakai bot 2, jadi kita write bot 2 aja. Set write cuma bot 2 ya. Nah, nggak kecentang bot satunya. Oke, setelah seperti itu kita verify ulang ya bot 2 nya, siapa tahu nggak match dia. Oke, aman ya. Terus lanjut kita pakai factory image langsung ya. Kalau Qualcomm kayaknya sepertinya bisa. Oke, untuk firmware-nya udah kita pakai Realme 5 biasa ya, yang RMX 1911. Harusnya bisa sih, harusnya sama sih, ini harusnya loh ya. Kita pakai ini aja, langsung kita factory image, vendornya Qualcomm, terus masukin raw program 0 sama raw mana nih, patch 0 ya. Oke, masukin itu ya. Ini centang semuanya, yang merah-merah termasuknya ini centang ya. Harusnya Oppo Reserve 2 ada ya, Oppo Reserve 2. Nah, ini pastikan kecentang semuanya ya. Nah, seperti ini. Pastikan juga sama ya, Oppo ini sama persis. XPL config dz RPM XPL dz. Oke, sudah dipastikan sama, langsung saja write ya. Nah, udah dikalkulasi sendiri nanti otomatis 64 ya. Oke, kita tunggu sampai selesai, kita pause dulu, kita stop dulu videonya. Nanti kalau sudah selesai lanjut ke user 4, kita restore ya, yang penting-penting aja sementara, nggak usah restore semua, yang penting aja. Kalau nggak hidup nanti kita baru restore semua, kita pakai ISP ya. Tapi biasanya kalau Qualcomm dia enak langsung hidup ya, untuk pakai firmware official ya. Ini kita download langsung ya, ini yang seri terbaru ya, C79 seri terbaru yang available. Kalau yang lebih baru nggak tahu, ini yang available ya. Oke, seperti itu. Ini nanti kayaknya nggak otomatis ya, dia nggak tahu ini nanti kebacanya Realme 5 atau Realme 5i, nggak tahu ya. Pokoknya nanti aja kita pakai Realme 5, harusnya sama ya, harusnya lah ya. Oke, kita sudah sampai sistem ya, kita pause dulu aja. Kita pakai full speed ya, dia tadi pakai berapa ini tadi, pakai 24 ya, full speed dia 10 MB. Oke, kita stop dulu, lanjut setelah selesai. Oke ya, udah selesai. Lihat dia setting otomatis ke 0x8 ya. Oke, langsung kembali lagi ke identify, kita cek apakah terbacanya 5i. kayaknya enggak sih, 5 pasti, trinket doang anjir. Ya udah, biarin aja. User part dia oke, aman ya, dia nggak ada kendala. Datanya juga, oh ya tadi seharusnya user datanya nggak usah ya, tapi udah terlanjur ya, udah nggak apa-apa lah. Harusnya user datanya nggak usah, nanti di factory reset via ponsel ya. Oke, counter masih 0 ya, ini aman, settingan aman. Sekarang kita restore cukup berapa ya, 4 aja, 5 lah, 6 lah. Ini ya, kita backup-nya ini
kelihatan. Kita yang restore Oppo ini ya, Oppo Dynamic NV ya, Dynamic NV. Terus static NV, mana static? Static NV, modem ST12 pastilah untuk keperluan IMEI ya. Modem ST1, modem ST2, terus persisten ya, mana persisten? Oke, persis kita restore XBL ini apa ya? Ini tadi ya udahlah, kita jaga-jaga aja, kita restore lah. Kalau enggak ya nanti ya sudah, kalau nanti kita flash ulang lah kalau nggak bisa. Terus FSG yang bawah, FRP nggak usah ya, FRP nggak usah. Oke, jadi yang merah-merah atas ini ya, yang NV, dynamic, static, modem ST12, persisten, XBL config, FSG, terus mod FRP nggak usah, modem nggak usah ya, modem udah bawaan. Oke, kita write. Langsung verify ya, pastikan sama. Oke, sudah masuk semua. Oh ya, kembali lagi tadi dia apakah ada yang korup ya, partisinya kita cek dulu ya. Untuk persisten harusnya dia bisa ya, mount pointnya dia ya benar ya, persisten berarti masih ada mount pointnya, aman dia. NV itu nggak ada, FSG juga nggak ada, XPL config ya udah gitu aja. Sepertinya itu ya untuk eksperimen pertama ini cepat aja, soalnya ini juga deadline ya, ditunggu usernya. Oke, ini teringkat kayak gitu nggak jelas. Ini counter masih, oh ya bot 2 kita verify lagi ya, takutnya dia nanti nggak sama ya. Bot 2 kita verify. Oke, selesai, aman healthnya. Pastikan nggak ada ECC ya, setelah kita write berapa giga tadi, hampir 10 giga. Nggak ada ya, nggak ada ECC, aman ya. Oke, selesai sudah, kita langsung pasang ya. Oke, kita pasang dulu. Iya, udah dicetak. Sebelum write pastikan dicetak dulu ya, jangan belum dicetak lalu di write terus baru dicetak, anjir. Udah kita cetak kakinya, terus kita pasang. Set. Udah, nanti lanjut ke sini lagi, kita bawa HP-nya juga apakah dia hidup. Oke, lanjut nanti. Oke ya, kita lanjutin, udah selesai ya, udah kita pasang tapi belum kita bersihin, masih ada sisa fluk ya. Kelihatan itu mengkilap di pinggir ini ya. Nah, di pinggir-pinggir IC ini belum selesai bersihkan, cuma sedikit-sedikit aja. Oke, kita langsung coba apakah dia mau hidup. MMC only ya, harusnya logikanya mau sih, logikanya loh ya. Oke, kita colok charger aja. Oke, nggak mau nyala ya. Oh, nyala. Ternyata konektornya agak bermasalah. Semoga baterainya masih sih. Oke, cuma seperti ini ya. Kita tunggu dulu. Apakah cuma seperti ini? Kalau seperti ini nanti kita restore fullnya ya, terus baru kita flash. Ini baterainya ada nggak juga nggak tahu ya ini. Soalnya mati katanya masih. Nah, kita coba cek dulu aja lah, masih atau enggak.
Oke, cuma logo aja ya, dia nggak mau nyala, logo petir aja, nggak tahu, mungkin firmware-nya nggak cocok, soalnya kita pakai punya 5 ya, katanya di officialnya sama loh. Kita cek berapa, di mana nih test pointnya, ini kali 3,7 ya, harusnya nyala ya, berarti ini fix nggak nyala. Oke, kita cabut. Kalau kita cabut berapa nih, 3,6, harusnya masih nyala ya. Kita coba cabut baterai, terus kita masuk recovery ya. Waduh, ini tombolnya juga hilang semua. Kita factory reset dulu, ringan dulu coba sebelum flash ulang ya. Kalau ngeflash kita sewa UT aja, soalnya kalau direct ya lama sih. Oke, harusnya udah masuk recovery ya, harusnya lah ya. Oke, dia stuck ya. Hidup sih hidup, tapi dia stuck di situ. Nggak bisa nih MMC, atau mungkin memang nggak cocok firmware-nya. Coba kita cek dulu. Kalau nggak cocok nanti kita coba cari lagi ya. Soalnya ini kok nggak jelas banget anjir. Kalau gitu kita sambil cari dulu ya. Kalau kita download di officialnya itu dia ngarahnya ke RMX 1911 loh, harusnya sama kan harusnya. Tapi kok nggak hidup dia, atau gara-gara kita tadi restore-nya XBL config dan sebagainya, kita restore kali ya, atau gimana? Wah, ini gede kali. Oke, jadi cuma stuck di situ dia. Nggak ada ya 5i, dia tetap kodenya untuk yang atau C53 ini kali ya, yang seri C53 ini kali, atau C71. Oke, kita ISP aja dulu ya, nyewa juga mahal sih. Kita downloadin dulu yang khusus ya, RMX 2030 ya, yang C71 bukan, soalnya nggak jelas banget loh itu kok ya. Sebenarnya mungkin firmware sama ya, tapi nggak nyala, nyatanya nggak nyala, dia nggak mau nyala. Kita coba carikan dulu yang RMX 2030 ya, terus nanti kita flash. Dia nggak bisa masuk recovery juga, cuma stuck di situ ya. Atau mungkin kita restore yang nggak ada dulu ya. Ini kita lihat itu yang factory image, dia nggak semuanya ke write sih, tapi
Ya kita coba sekali lagi ya, kita nanti lihat ke atas saja. Ini kita ISP dulu, dia nggak bakal hidup kayaknya. Terus kita lihat counternya pasti nambah ya dia. Kalau sudah logo biasanya dia nambah, biasanya loh ya. Kita sambil download yang C71, kita sambil download dulu ya, kita cari dulu. Semoga aja ada sih, dan gratis. Anjir emang. Oke, nggak ada. Oke, lanjut nanti ya, kita pasang ISP dulu, terus lanjut lagi ke sini, nanti ke atas. Oke ya, kita lanjut. Ini kebetulan kita ternyata ada nyimpen satu ya, ini Realme 5i ternyata. Ini user fat full ya, yang dari internet kemarin, nggak tahu lupa dari mana kita dapatnya, dari tahun 2021 ya, udah lama banget. Ini A18 ya. Kita coba ini apakah dia nyala. Seri A18 ini user fatnya ini udah kita ekstrak. Kita coba dulu, kita identify ya, counternya dia nambah kan otomatis, biasanya kalau udah nyala dia nambah sendiri ya. Oke ya, dia kayak gitu. Kita factory reset aja ya, udah nggak apa-apa. Kita kerja berapa kali lagi ini. Oke, done ya, hilang semua. Waduh, bot satunya kok hilang ya ini. Bentar, ini ada kan bot satunya? Oh ya ada ya, oh dari user ini ya, dari ini pokoknya. Bot satunya bot 2 aja, bot 2 sama ini aja lah. Oke, kita masukkan bot 2 nya sama ECTSD. Right. Duh, lupa ini pakai pelan aja. Kita cepetin aja, bodo amat mentok. Oke ya, buat 2 kita verify nanti aja lah, kita verify nya nanti aja. Kita write dulu ini primary GPT mana nih, kita select ke user area ya, select user area, right. Oke, harusnya udah muncul ya di sini. Oke ya, udah full 64. Oke, langsung saja ini user area foldernya ya, seret langsung ke sini, terserah letakkan mana saja. Nah, otomatis ya dia primary GPT, terserah mau di write juga boleh. Ini nggak usah dulu, 3 aja ya, kali ini kita 3 aja, modem SD1, 2 sama FSG ya. FRP nggak usah, sudah tahu, udah nggak usah ya, vendor. Oke, ini biarin aja bawaan backupan ya, gak apa-apa. Mungkin kita coba aja lah yang A18 ya, ini seri lama 2021 anjir. Oke, nanti kalau nggak bisa ya tetap kita cari firmware lagi ya. Ini kita tadi udah proses download sih, ada proses download. Pastikan sama ya, store SEC, Oppo SEC, vendor, sistem, case, modem, recovery, PBMeta, UEFI, pokoknya ini sesuaian sama yang ini ya, nama sama anunya. Ini lockdown aman, get loader, TLFS, flash, spoon VM, ada dev info, rawdam, dev config, keystore, mesh, metadata, wifi, driver, logo, DTPO, SSD, Bluetooth, DDR, ABL, DSP, MDTP, banyak kali anjir partisinya, kocak. Keymaster, Linux system boot, FHC, FSG nanti aja.
HYP, RPM, TZ, XPL, config, SPL 321, persistent, static, NV, dynamic, dan sebagainya. Oke, ternyata banyak sekali anjir. Ini nggak muncul ya, write-nya dia nggak bakal muncul. Kalau diseret foldernya, kita lanjut seret ini aja. Yang dekat mana nih? Yang dekat persistent. Oke, seret ke persistent, nah dia muncul kan. Oke, cukup itu aja ya. Nanti kita restore-nya 3, kita write dulu ini sampai selesai ya. Oke, kita tunggu. Lama, ini pasti lama anjir, soalnya cuma 2 MB dia. 2,5, terus ini sistemnya 4 GB lebih. 4 GB,76 ya. Oke, lanjut nanti kita video lagi nanti ya setelah selesai. Oke ya, setelah sekian lama udah selesai ya. Oke, kita cek terus kita restore 3 ya. Kita cek ini deteknya teringkat atau apa. Tadi teringkat ya. Nah, kali ini nggak teringkat ya. Dia khusus Realme ini teringkat juga anjir platformnya ternyata. Tapi ini ada namanya, dia terdeteksi, nggak seperti yang tadi ya. Untuk user datanya biarin kosong ya. Ini nanti di factory reset via HP aja atau nanti via command aja ya. Ini kita restore dulu untuk backup-nya mana tadi. Ini ya. Sampai maghrib. Oke, kita restore 3 aja. Modem SD1 2 FSC. Oke, cukup itu aja ya kita write. Semoga aja ya bisa sih, semoga aja. Oke, verify, memastikan. Oke, aman ya, hijau semua. Terus ini pasti kan nggak berubah ya, masih 38. Oke, untuk format datanya kita sini aja pakai command ini ya, Oppo format data ini ya, langsung aja master clear dia. Kalau gagal ya udah, oke done ya. Dia nanti kalau dihidupin langsung ke recovery ya kalau pakai ini. Terus boot 2 pastikan masih sama, verify. Oh ya, kita belum cek ya, ini yang ini kosong atau enggak yang backupan 2021 kemarin. Mana tadi ini ya, boot 2. Kita cek dulu. Kalau kosong buat apa tadi dibuat? Enggak ya, berarti memang ada isinya ya. Ini 99,98. Oke, sudah seperti itu. Kita cabut dulu ISP-nya ya, terus kita nanti kembali lagi ke sini. Siapa tahu bisa hidup ya. Nah ini kan counternya nambah kan dia. Counternya nambah setelah kali hidup pasti. Kalau ini RPM BQ-nya bener dia pasti nambah ya. Kalau nggak bener mungkin ya nggak hidup. Oke, lanjut nanti. Oke, kita lanjutin. Nih ya, ini nanti ini kan A berapa tadi? A18 ya. Kalau CPU-nya udah patch terbaru kayaknya loh ya. Ini kayaknya dia hidup tapi boot loop ya. Nggak bisa kalau nggak di flash. Sepertinya lah ya. Kita coba aja ya. Oke. Nggak nyala ya malah dia malah nggak nyala sama sekali. Oh nyala deng, kok lah lemot ya responnya. Harusnya masuk recovery ya normalnya. Nah dan langsung wipe data sendiri kan dia. Kalau pakai master clear kayak gitu ya di UV, dia pasti nggak wipe data sendiri. Kita cek apakah dia mau hidup atau ya, tapi bisa masuk recovery. Harusnya dia walaupun tetap hidup ya, dia tetap masuk boot animasi. Nah masuk sini ya. Ini kalau nanti sampamanya CPU nya terbaru dia nggak bakal hidup ya, dia stuck di sini terus.
kalau CPU-nya terbaru loh ya. Tapi kalau CPU-nya masih lawas, dia aman, dia tetap nyala. Soalnya kalau di downgrade itu biasanya itu nggak kebaca ya user datanya untuk nyimpen itu loh, storage internal lah. Biasanya orang-orang tuh nyempitnya internal storage-nya berapa giga. Nah di situ dia nggak kebaca sistem, jadi dia stuck di sini ya. Gitu aja terus, nanti lama mati masuk recovery. Dan setelah masuk recovery dia nggak ada format data ya, jadi hilang, cuma wipe aja, wipe data. Yang format nggak ada ya, harusnya kan ada dua itu, yang atas wipe data, yang bawahnya format data. Nah itu format datanya biasanya nggak ada ya, kalau nggak bisa di downgrade biasanya gitu. Untuk seri Oppo loh ya pada umumnya, tapi ya nggak tahu sih. Nah, dia bisa nyala ya, alhamdulillah ya. Oke, ini bisa langsung aja nggak ya, kita cek dulu apakah ini. Aduh, tombol volumenya juga error anjir. Ini kita tekan ini langsung ada. Nah, kita langsung, apakah ini bisa ya? Bisa nggak? Kita cek. Oh bisa ya. Ternyata masih bisa ya untuk yang Qualcomm ini ya. Dia debuggingnya langsung enable ya. Oh ini kayaknya backupannya memang debuggingnya langsung enable. Nah kalau yang ini nggak seperti Vivo ya, nggak ada partial sistem terpotong dan sebagainya ya, dia normal, nggak ada embel-embel partial sistem apa itu, biasanya sistem rusak dan sebagainya. Oke, kita cek dia 5i ya, dia RMX 2030, jadi ya fix ya, nggak bisa dia untuk kita flash make 1911, nggak bisa ya. Memang beda sih kayaknya loh ya, tapi di officialnya entah kenapa ya, kalau ini kita update dia namanya itu RMX 1911, mungkin nggak tahu kenapa ya. Ini diupdate mati nggak ya? Oh ya, email mana email status emailnya dia kosong ternyata anjir, kosong ya. Oke, jadi dia kosong, nggak tahu ini kosong ini kenapa. Ini kita coba upgrade dulu ya sebelum tapi kita nggak ada file upgrade nya anjir. Dia anehnya debuggingnya juga langsung aktif ya dia. Developer option, sistem auto update. Oke, kita cek wifi nya masih bisa hidup sih. Oke, kita kasih ini dulu ya untuk sinyal wifi nya di casing sih. Ini kedetek nggak ya wifi wifi dalam? Oh masih kedetek, aman sih ini kayaknya. Tapi ini tadi kita lagi download ya, waduh 5 giga lagi. Oke, kita pause aja, Jonathan kita nggak jadi download anjir. Kita tambahkan dulu ya untuk wifi yang dalam ya. Ini kita update apakah emailnya dia kembali ya, harusnya nggak hilang loh, soalnya ini HP-nya masih keadaan hidup. Awal kesini tuh dia masih hidup, cuma boot loop ya. Dan kita cek urgent, Morgiana. Kita langsung update saja ya. Nanti kalau lambat kita coba pakai hotspot HP aja lah, kalau nggak gede ya. Kita sistem update. Software update. Dia deteknya berapa ya? Nanti kita download di PC aja ya. Oh A20 new version. Oh terakhir A20 kah? Cuma kecil 300. Oke, kita download dulu ya yang ini, yang A20. Nanti pasti setelah ini ada update lagi ya dia. Kita cek dulu untuk membuktikan ya. Ini A18 ya, A18. Terus kita update. Ini kita download aja dulu. Oke ya, sambil dicas. Nanti kalau sudah selesai kita videokan lagi ya.
Oke, kelanjutannya ya, ini emailnya masih kosong setelah versi berapa ini, 20 ya. Kita update lagi. Nah, ini udah muncul pemberitahuan ya. Sistem update. Langsung loncat berapa ini? Nah, dia langsung loncat C53 ya. Oke, kita upgrade lagi ke C53. Download ya. Lama ya. 2,5 giga. Lanjut nanti setelah selesai kembali. Oke ya. Ini udah selesai update ya. Kita cek email lagi ya, apakah dia muncul. Sama ya, ternyata nggak muncul. Ini entah memang dari backup-nya udah korup atau gimana, belum tahu ya ini kenapa. Nanti kita coba restore yang merah-merah ya. Yang merah-merah ini mau hidup atau enggak HP-nya ya. Kalau nggak mau hidup ya mungkin memang kita cari dulu lah penyebabnya, ini kok bisa nol ya. Ini sebenarnya mungkin ada ya sinyalnya, tapi kalau nol kayak gini ya gimana. Ini versinya udah nggak bisa diupdate ya ternyata. Untuk yang A5 A5 Realme 5i dia mentoknya di sini ya. Apakah emang teman-teman ada yang lebih tinggi dari ini nggak? Ini ya, kita mentok udah nggak bisa diupdate ya. Dia mentok di C53 ya, udah nggak ada lagi. Udah kita update, udah mentok ya ini. Kalau trial version nggak tahu ya, kita coba ya, trial version ada nggak dia. Nah, nggak ada ya, udah mati ini. Dari pusatnya emang udah nggak ada updatean lagi dia. Dan di update pun nggak mati ya, tetap aman kok, bebas update ini. Tapi udah mentok anjir. Nah, this is already in the latest version ya, latest version, gimana bacanya. Nah, udah nggak bisa ya, udah mentok di sini. Terus emailnya tetap ya. Kalau basebandnya dia aman ya, basebandnya aman. Ini RMX 2030EX 11C35 ya, aman, masih aman. Tapi emailnya masih nol ya, baterainya sampai hampir penuh anjir. Oke, jadi ini kita fix dulu, kita ISP lagi, terus kita coba verify ya untuk modem ST12 sama FSG, siapa tahu berubah dia. Gitu caranya. Nanti kalau nggak bisa, maksudnya itu sama, ternyata sama nggak berubah, kita coba restore dynamic NV sama static NV sama persistent, satu lagi XPL config ya kalau nggak salah. Pokoknya yang merah-merah itu semuanya ya, kecuali modem. Kalau modem itu udah bawaan firmware, nggak apa-apa, itu nggak usah di restore. Kita fokus ke static NV, dynamic NV, modem 1, modem 2, modem ST1, modem ST2 maksudnya, terus FSG, persisten sama XBL kalau nggak salah sebenarnya itu sih. Tapi kalau urusan IMEI, kalau menurut kita ya, itu cuma di modem ST1 2, terus NV static sama NV dynamic ya. Untuk FSG mungkin ada beberapa yang enggak ya, tapi FSG nanti kita restore juga. Terus kita lihat hasilnya nanti kesini lagi ya. Kita ISP dulu dan sebagainya. Semoga aja masih ada ya emailnya. Kalau nggak ada ya udah sih. Terus sama tombolnya volume ini kita perbaiki sekalian, kita gratisin aja untuk volumenya ya. Oke, lanjut nanti ya. Oke ya, ini sudah kita usahakan semaksimal mungkin. Sudah kita flash ulang, sudah kita write ulang backup-nya. Ini backup-an HP aslinya udah kita restore semuanya ya, kecuali ya sistemnya jelas enggak, soalnya kita nggak backup. Soalnya awal kesini HP-nya butuh ya, kita nggak tahu itu emailnya ada atau enggak. Yang jelas sampai sini udah bootloop. Ya belum mati sih, tapi bootloop lah. Ini enggak
nggak bisa ya, emailnya tetap udah sama aja. Udah kita factory reset lagi, MMC nya udah clear lagi, terus kita restore semua backupan asli HP nya ya. Udah kita restore itu aslinya HP, termasuk boot 2. Kita pertama itu factory reset, restore boot 2 sama EXT CSD, cukup 2 itu ya, sama primary GPT di user area, jadi partisinya nanti muncul. Setelah itu kita restore semua partisinya, selesai restore kan, terus kita factory image ya, via ya tetap via UV ya kita, tapi lewat direct ISP. Itu lama sekali, sampai berapa ya, hampir setengah jam lah kalau nggak salah. Itu sambil kita nunggu firmware-nya ya. Kemarin kita kan sempat download juga, yang kita download yang sama ya, yang terakhir ini kita cek kemarin itu C53 ya, C53 dia. Emailnya tetap nggak mau muncul, nggak tahu ini emailnya apa, mungkin sudah dimodif sebelumnya ya, udah diperbaiki, kita juga kurang tahu ya. Ini soalnya udah nggak ada updatean lagi ya, kalau di sini loh ya, kalau di HP ini nih dia udah terakhir ya, ini wifi nya ada. Nah, udah nggak bisa diupdate ini untuk di C53 ya, untuk seri yang ini. Dan nggak bisa ya, untuk emailnya tetap kosong. Kalau sinyalnya mungkin ada ya, kita coba cek. Kartunya nggak ada, kita pinjam dulu. Kita pinjam smartphone anjir. Kita udah usaha ISP beberapa kali anjir, sampai hampir rusak ini. Resistor CMD nya hampir rusak anjir. Kita udah nggak mau ISP lagi, kalaupun nanti masalah kita fix via USB aja lah, kita sewa. Kemarin soalnya malam nggak sempet nyewa ya, udah tutup, nggak ada sinyalnya dia smartphone. Panggilan darurat aja ya. Coba kita kasih antena sini, mungkin nggak ada ya, sama aja sinyalnya nggak ada. Wah repot ini. Coba sebelah sini, tetap nggak ada ya. Apa mungkin kartunya, oh ada, ternyata ada nih. Oke, jadi tetap normal ya untuk sinyalnya. Oke, sudah seperti itu aja intinya. Ini ya sebenarnya intinya bukan masalah itu sih, ini intinya masalah dia MMC only ya, tapi ya terpaksa kita pakai jasa orang, soalnya mau beli juga mahal sekali anjir. Oke, terima kasih masih bersama kami video cepetnya ini. Saya ini ditunggu, sebenarnya harusnya kemarin jadi, tapi karena kita nggak tahu ya kalau memang emailnya nggak ada, akhirnya kita pending hari ini. Soalnya buat sekolah, semoga aja aman lah. Masih apa namanya, sampai lah waktunya masih cukup lah. Nggak muncul dia. Terima kasih, sampai jumpa kembali.